Shalom dan selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Yosef Arfian Budiman dengan NIM 442500578 dari kampus BSI Cengkareng. Pada hari Sabtu ini di tanggal 9 Mei di tahun 2026 ini, saya ingin mengajak para saudara-saudara sekalian ke dalam pembahasan tentang apa sih Trinitas. Pernah tidak kalian semua merasa mentok saat mencoba menjelaskan siapa itu Allah dalam iman Kristen? Kalau iya, tenang saja, kalian tidak sendirian. Selama ribuan tahun, orang-orang paling pintar di dunia teologi pun terus menggumuli pertanyaan yang sama. Bagaimana sebenarnya hakikat dan sifat Allah? Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak menoleh ke belakang. Kita perlu paham bahwa perdebatan yang kita dengar sekarang itu bukanlah hal yang baru. Para pendahulu kita sudah lebih dulu pusing mencoba memecahkan hal-hal yang sulit dan rumit ini agar kita punya pemahaman yang lebih baik hari ini. Dari sekian banyak ajaran, yang paling sulit dimengerti dan dijelaskan adalah ajaran Trinitas. Ini sudah menjadi pokok perdebatan sejak awal kekristenan. Kenapa? Karena Alkitab sendiri menggambarkan Allah dengan cara yang sangat dinamis. Ada satu kutipan terkenal dari teologi Alistair A. McGrath. Dia bilang begini, Trinitas adalah area yang luar biasa sulit dalam teologi Kristen, dan itu benar. Kita tidak bisa menghindarinya karena di dalam Alkitab kita melihat Allah bekerja dalam berbagai peran. Kita mengenal Allah yang menciptakan itu Allah Bapa. Kita mengenal Allah yang turun ke dunia dan untuk menyelamatkan itu Yesus Kristus. Dan kita mengenal Allah yang terus membaharui dan menyertai kita sampai detik ini, yaitu melalui Roh Kudus. Hal inilah yang menunjukkan nuansa Trinitas, tiga pernyataan diri Allah yang sebenarnya adalah satu atau tunggal. Mungkin ada yang tanya, kenapa harus dibuat rumit? Jawabannya, bukan karena kita tidak ingin mempersulit iman, tapi karena Allah memang jauh lebih besar dari logika manusia kita. Para teologi terdahulu berjuang merumuskan ini supaya kita tidak terjebak dalam pemahaman yang salah. Mereka ingin kita paham bahwa ketika kita berbicara tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita tidak sedang berbicara tentang tiga Allah yang berbeda. Kita berbicara tentang satu hakikat Allah yang menyatakan diri secara sempurna kepada manusia. Mengerti Trinitas berarti mengerti bahwa Allah itu rasional. Dia bukan Allah yang jauh dan kaku, tapi Allah yang hadir dalam berbagai cara untuk menjangkau kita. Nah, supaya lebih terbayang di kehidupan sehari-hari, saya berikan satu contoh sederhana. Ingat, ini hanya bantuan logika, karena Allah tetap lebih besar dari contoh apapun. Coba bayangkan diri saya sendiri saat ini. Di rumah saya adalah seorang anak bagi orang tua saya. Di kampus atau di tempat kerja, saya mungkin adalah seorang rekan bagi teman-teman saya. Dan di depan kamera ini, saya menjadi seorang narator atau pembicara bagi kalian semua. Perhatikan, apakah ada tiga orang yang berbeda? Tidak. Orangnya tetap satu, yaitu saya. Tapi peran saya, cara saya berinteraksi dan bagaimana orang mengenali saya itu berbeda tergantung posisinya. Saat saya menjadi anak, saya tidak berhenti menjadi rekan. Ketiga peran itu ada dalam satu pribadi saya secara utuh. Sama halnya dengan Trinitas. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah satu hakikat Allah yang utuh, namun menyatakan diri dalam peran yang berbeda bagi sejarah kehidupan manusia. Memahami Trinitas memang butuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa otak kita itu terbatas. Tapi itulah indahnya iman. Kita menyembah Allah yang luar
yang begitu luar biasa hingga melampaui logika, namun begitu dekat hingga bisa kita rasakan kehadiran setiap hari. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan singkat ini bisa sedikit membuka wawasan kita tentang hakikat Allah.